Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran tentang rounders. Permainan rounders, pernahkah kamu mendengar atau malah memainkannya? Jenis permainan ini cukup populer dimainkan sewaktu jam olahraga di tingkat sekolah, baik itu di SD, SMP, maupun SMA. Kali ini kita akan membahas lebih dalam apa sih itu permainan rounders. Pengertian rounders. Rounders adalah permainan atau olahraga bola kecil yang menyerupai permainan kasti, baseball, bola bakar, ataupun softball. Cara memainkannya juga serupa dengan permainan-permainan tersebut. Cara bermain rounders adalah dengan memukul bola, lalu mengelilingi lapangan yang sebelumnya telah ditandai dengan tiang atau titik base. Pemenangnya adalah regu yang paling banyak mengelilingi lapangan. Tiap regu terdiri dari 9 pemain. Untuk menjadi pemain rounders yang hebat, seseorang harus menguasai teknik-teknik dasar berupa kemampuan melempar, menangkap, memukul, keterampilan mengetik, serta menghindari sentuhan bola. Sejarah permainan rounders. Sejarah permainan rounders sudah ada sejak lama sekali. Diprediksi permainan ini sudah dimainkan di Inggris sejak zaman Tudor. Hal itu dibuktikan dari buku yang berjudul Pocket Pretty, di mana permainan ini disebut permainan dasar bola oleh John Newbery. Tahun 1828 terbit edisi kedua dari buku pemilik The Boy oleh William Clark di London. Buku tersebut menjelaskan aturan permainan kasti dan deskripsi permainannya dalam bahasa Inggris. Tahun berikutnya buku tersebut diterbitkan di Boston, Massachusetts tahun 1884. Associated Athletic Gaelic atau GAA yang bertempat di Irlandia meresmikan aturan permainan ini. Sedangkan di Inggris, aturan permainan ini ditetapkan oleh National Rounders Association atau NRA yang dibentuk pada tahun 1943. Setelah diresmikan di Irlandia tahun 1889, didirikan asosiasi di Liverpool dan Skotlandia. Teknik permainan rounders sebagai bagian dari olahraga yang menyehatkan sekaligus menyenangkan, tentu setiap pemainnya ingin menjadi pemenang. Berikut teknik dasar permainan rounders yang harus dikuasai pemain. Yang pertama adalah teknik memegang, yang kedua teknik melempar, selanjutnya ada teknik menangkap, teknik memukul, dan yang terakhir adalah teknik berlari. 1. Teknik memegang. Memegang merupakan teknik dasar yang harus dikuasai oleh pemain rounders. Penanganan bola yang baik berpengaruh terhadap lemparan yang tepat dan terarah. Ada beberapa teknik memegang bola dalam permainan rounders, yaitu pegang bola dengan 3 jari tangan, memegang bola dengan 4 jari tangan, dan memegang bola dengan 5 jari tangan. 2. Teknik melempar. Untuk menghasilkan lemparan yang sempurna, pemain harus menguasai teknik dasar melempar dalam permainan rounders. Dalam permainan rounders, terdiri dari 3 jenis lemparan. Berikut jenis lemparan dan teknik-teknik melempar dalam permainan rounders, antara lain. 1. Lemparan melambung. Lemparan melambung pada permainan rounders digunakan untuk lemparan yang berjarak jauh. Dalam lemparan ini, harus melambungkan bola yang jauh dan tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan tenaga yang besar untuk lemparan melambung. Teknik melakukan lemparan melambung yaitu pegang bola dengan posisi tangan atau jari yang benar, ayunkan tangan yang memegang bola dan langkahkan kaki secara bersamaan. Tubuh bertumpu pada kaki bagian depan, lalu ambil awalan lempar dengan posisi tubuh sedikit condong ke depan. Selanjutnya ada lemparan mendatar. Lemparan mendatar adalah lemparan bola yang arahnya mendatar dan tepat. Teknik melakukan lemparan mendatar yaitu mengayunkan tangan dari belakang ke depan sejajar dengan bahu. Gerakan melempar disertai dengan lecutan pergelangan tangan. Yang ketiga ada lemparan bawah. Lemparan bawah atau menyusur tanah adalah lemparan yang arah bolanya menyusur tanah. Lemparan ini dilakukan dalam keadaan darurat dan biasanya dilakukan secara cepat. Teknik melakukan lemparan bawah yaitu badan dalam posisi membungkuk dan kedua kaki sedikit ditekuk. Ayunkan tangan dari samping atas ke depan bawah, lalu gerakan lemparan bawah ini disertai dengan lecutan tangan. 3. Teknik menangkap. Teknik menangkap dalam permainan rounders terdiri dari beberapa macam, tergantung dari arah datangnya bola. Secara garis besar, datangnya bola dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Bola datang langsung. Teknik menangkap bola yang datangnya langsung bisa dilakukan pemain dengan cara luruskan tangan ke depan atau sedikit ditekuk pada pergelangan siku. Glove atau sarung tangan menghadap ke arah datangnya bola,
sedangkan tangan yang lainnya di samping glove, dan jika bola sudah masuk glove, maka tangan yang lain segera menutup dan mengambil bola yang ada di dalamnya. 2. Bola yang melambung. Teknik menangkap bola yang melambung yang bisa dilakukan pemain adalah dengan cara menangkap bola setinggi dan melebihi kepala. Saat menangkap bola, pandangan lurus ke tangan yang menangkap, dan jika bola sudah masuk glove, maka tangan yang lain segera menutup agar bola tidak lepas lagi. Yang ketiga, bola datang bergulir. Teknik yang bisa digunakan pemain untuk menangkap bola yang datang bergulir adalah dengan cara langkahkan kaki ke depan, tekuk kedua lutut, dan badan dibungkukkan. Tangan yang memakai glove berada di tanah dan menghadap ke arah datangnya bola. Dan jika bola sudah masuk glove, maka tangan yang lain segera menutup dan mengambil bola yang ada di dalamnya. 4. Teknik memukul. Dengan pukulan yang baik, sebuah tim hampir bisa dipastikan bakal menguasai permainan. Oleh sebab itu, pemain harus menguasai keterampilan melempar yang benar. Memukul terdiri dari 2 jenis, yaitu pukulan dengan ayunan atau swing dan pukulan tanpa ayunan atau bunch. Swing adalah teknik memukul yang dimulai dengan mengayunkan kayu pemukul, sedang bunch adalah pukulan tanpa mengayunkan kayu pemukul, hanya menyentuhkan kayu pemukul pada bola. Pukulan bunch hanya menunggu bola mengenai kayu pemukul, hingga pantulan bola jatuh di dekat pemukul. Pukulan ini merupakan pukulan yang dilakukan untuk mengelabui regu penjaga. Teknik dasar melakukan pukulan dalam permainan rounders bisa dilatih dengan berdiri dengan posisi tubuh menyamping dari arah datangnya bola, kedua kaki dibuka selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, telapak kaki sejajar dengan lutut, posisi tubuh sedikit condong ke depan, pegang pemukul dengan erat oleh kedua tangan dan berada di samping telinga kanan, pandangan lurus ke arah datangnya bola atau lemparan. 5. Teknik berlari. Setelah memukul bola, pemain harus segera berlari menuju base. Lari menuju base dalam permainan rounders disesuaikan dengan situasi dalam permainan. Ada saat tertentu pelari harus lari secepat-cepatnya. Yang perlu diperhatikan ketika berlari adalah cara menuju tempat hinggap, pastikan keadaan tempat hinggap belum tersentuh lawan. Latihan berlari dalam permainan rounders dilakukan dengan tingkatkan kecepatan lari dan daya tahan. Latihan lari secepat-cepatnya dari base satu ke base yang lain. Latihan meningkatkan kekuatan otot perut, punggung, kaki, dan lengan. Latihan berlari menuju tempat hinggap. Latihan menghindar dari ketikan atau sentuhan bola lawan. Ukuran lapangan permainan rounders. Ukuran lapangan untuk bermain rounders adalah sebagai berikut. Lapangan rounders berbentuk segi 5, panjang sisi lapangan rounders 15 meter, terdiri dari 5 base atau tiang hinggap yang berukuran 40 cm x 40 cm, tempat pelambung atau pitcher plate dengan ukuran 40 x 80 cm. Peraturan permainan rounders. Yang membedakan permainan rounders dengan kasti atau baseball terletak pada aturan permainan rounders. Berikut peraturan-peraturan tersebut. 1. Aturan tongkat. Tongkat yang digunakan dalam permainan rounders terbuat dari bahan kayu berbentuk bulat dengan panjang tongkat kurang lebih 46 cm dan beratnya sekitar 70 gram hingga 85 gram. 2. Aturan bola. Bola permainan rounders berukuran kecil, beratnya sekitar 70 sampai 80 gram. 3. Aturan bola mati. Bola lemparan rounders dikatakan mati jika membawa bola dengan menginjak base atau membakar, mengetik, membawa bola kemudian menyentuhnya pada pelari. 4. Aturan lambungan. Lambungan dalam permainan rounders dinyatakan betul jika bola jatuh tepat di atas home base dengan ketinggian antara lutut dan bahu si pemukul saat berdiri tegak. 5. Lama permainan. Lama permainan rounders tergantung inning, yaitu 1 kali menjadi regu pemukul dan 1 kali menjadi regu lapangan. Itulah dasar-dasar dalam permainan rounders. Kini saatnya bermain bersama teman-teman semua. Bolehlah permainan ini sekali jadi kita coba mainkan untuk menggantikan permainan kasti. 6. Aturan penjaga tempat hinggap. Bertempat di semua base diperbolehkan mengetik maupun membakar. 7. Aturan lari. Aturan lari dalam permainan rounders yaitu pelari harus lari di luar garis lapangan. Tiap base atau tiang hinggap hanya boleh untuk berdiri 1 pemain saja. Pelari tidak boleh mendahului pelari di depannya, dan pelari yang dinyatakan mati
harus tetap menyelesaikan perjalanannya menuju home base, karena dalam keadaan ini pemain dapat mati lagi. 8. Aturan nilai. Pelari mendapat nilai 1 saat pukulannya betul kena sampai base pertama, dapat kembali ke tempat bebas, dan selama perjalanan tidak mati. Pelari mendapat tambahan nilai 1 saat pukulannya dapat melewati semua base yang dilaluinya sebelum mati. Mendapat nilai 6 jika run di dalam permainan Rounders. Pemain dikatakan mati jika base yang dituju sudah dibakar, maksudnya mati 1. Lari dalam lapangan mati 1, tidak menyentuh base yang dilalui mati 1, ditik sebelum hinggap mati 1, dan kayu untuk memukul terlepas mati 2. 9. Aturan memukul. Setiap pemain memiliki hak memukul bola sebanyak 3 kali. Akan tetapi, jika pukulan pertama atau kedua sudah benar atau betul, maka pemukul harus lari ke base dan seterusnya. Apabila pukulan ketiga tetap salah, maka pemukul harus memukul lagi hingga betul atau sama sekali tidak kena. Apabila lambungan baik atau betul tidak dipukul, maka dinyatakan sudah memukul. 10. Aturan pemain. Pemain dalam permainan Rounders dibagi menjadi 2 macam, yaitu regu pemukul dan regu lapangan. Regu pemukul adalah regu yang mendapat giliran untuk memukul bola. Memukul dimulai dari pemukul nomor 1. Setelah pukulan baik atau betul, pemukul harus lari menuju tempat hinggap atau base pertama. Ganti giliran pemukul nomor 2, demikian untuk seterusnya. Regu lapangan bertugas mematikan regu pemukul secepat mungkin agar segera menggantikan menjadi regu pemukul. Regu lapangan dibagi menjadi pelambung atau bowler, penjaga home base atau catcher, dan seorang pembantu, menjaga base atau baseman, penangkap bola atau penjaga lapangan lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Like, komen, share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video berikutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.